thanks to your fantastic leadership, this amazing cabinet, and the very talented Doge team, I'm excited to announce that. Rasanya baru kemarin Elon Musk dan Donald Trump tampak solid dalam misi transformasi pemerintahan federal. Namun ternyata hanya dibutuhkan satu pemicu untuk mengubah status pendukung menjadi penentang setelah pemilik Tesla itu menyebut salah seorang di internal Trump sebagai orang bodoh. Bagaimanapun, Elon Musk adalah pebisnis dan kebijakan tarif impor Trump dapat merugikan perusahaan miliknya. Sementara perseteruan mengungkap batas pengaruh Elon Musk, aksi saling ejek dalam kabinet terus mewarnai kebijakan Trump dengan latar belakang taruhan tinggi atas perdagangan global. Apakah ini awal dari perpecahan? Simak pembahasan berikut untuk mengetahui fakta perseteruan di Gedung Putih. Elon Musk bentrok dengan Peter Navarro. Perpecahan terjadi di Gedung Putih. Setelah mendukung Trump dan menjadi donor terbesarnya, Elon Musk kini berselisih dengan penasihat perdagangan utama Trump, Peter Navarro, mengenai tarif baru yang dapat merugikan Tesla. Dalam sebuah wawancara CNBC pekan lalu, Navarro menyerang Musk dengan menyebutnya bukan produsen mobil melainkan perakit mobil yang memperoleh suku cadang murah untuk kendaraan Tesla dari luar negeri. Padahal menurutnya, memperoleh suku cadang mobil dari negara asing buruk bagi perekonomian dan keamanan nasional Amerika. Karena itu, ia sekaligus menegaskan pentingnya menggunakan komponen dalam negeri. Sebagai tanggapan, Elon Musk mengatakan bahwa Peter Navarro benar-benar bodoh dalam postingannya di X. Lewat pertengkaran yang menggarisbawahi perselisihan di antara sekutu utama presiden atas tarif besar-besarannya, Elon Musk mengejek penasihat perdagangan utama Trump itu lebih bodoh dari sekarung batu bata. Tapi ketika ditanya apakah ada keretakan internal antara kedua penasihat Trump, Peter Navarro jelas tidak mau mengakui dan mengatakan lewat NBC News bahwa itu tidak benar. Kami tidak keberatan dia mengatakan apapun yang dia inginkan, tetapi rakyat Amerika hanya perlu memahami bahwa kami memahami apa maksudnya. Tidak apa-apa, katanya menegaskan. Kritik kebijakan tarif Trump. Sebagaimana diketahui, Elon Musk dan Trump berbeda pendapat soal kebijakan tarif. Dalam sebuah kesempatan, bos Tesla ini bahkan mengatakan ingin melihat situasi tanpa tarif antara Amerika dan Eropa. Atas dasar inilah hubungan keduanya dinilai agak renggang, terutama karena kebijakan yang disebut resiprokal oleh Trump membuat barang-barang dari luar negeri yang masuk akan mendapat tarif pajak lebih mahal. Berhubung perusahaan Elon Musk memperoleh sebagian besar komponennya dari Cina, wajar jika ia mengajukan keberatan. Pada pekan pertama penerapan misalnya, Elon Musk belak-belakan menolak sembari mendorong kebijakan zero tariff dalam berbagai kesempatan. Saya berharap akan ada kesepakatan bahwa baik Eropa maupun Amerika Serikat harus bergerak secara ideal, menurut pandangan saya, menuju situasi tanpa tarif, yang secara efektif menciptakan zona perdagangan bebas antara Eropa dan Amerika Utara, kata Elon Musk melalui video call yang dikutip CNBC pada hari Selasa. Selain itu, dia juga membagikan klip video yang menunjukkan ekonom konservatif Milton Friedman menjelaskan pentingnya kemudahan dalam impor dan ekspor global dalam menjaga sistem harga. Ia memberi contoh proses produksi pensil yang menggunakan kayu, grafit, dan logam. Demi membuat harganya terjangkau, maka komponen-komponen pembentuknya yang tersedia di berbagai negara perlu diperdagangkan secara mudah. Trump tak butuh Elon Musk. Tidak sepakat dengan kebijakan tarif Trump dan terang-terangan mengatai penasehatnya orang bodoh, sepertinya tidak akan membuat Elon Musk bertahan di Gedung Putih. Benar saja, dalam sebuah rapat kabinet di Gedung Putih Kamis, 10 April, Trump secara belak-belakan berkata menyukai Elon Musk tetapi tidak benar-benar membutuhkannya. Elon telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Lihat, dia duduk di sini dan saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan Elon Musk untuk apapun selain kebetulan saya menyukainya, kata Trump kepada wartawan menyeringai ketika Musk mengangguk. Tetapi bukan berarti presiden tidak menghargainya.
Meski Economic Times membahasakan perkataan Trump berangkat dari pemotongan Doge yang memicu kontroversi, ia dilaporkan membeli Tesla Model S merah dengan harga penuh sebagai tanda dukungan baru-baru ini. Berdasarkan catatan yang dihimpun surat kabar Izvestia, Musk secara aktif mendukung pencalonan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 dan berbicara mewakilinya di berbagai rapat umum selama masa-masa itu. Pada awal Januari, Musk berbicara tentang pentingnya kemenangan pemilihan Trump bagi masa depan peradaban. Menurutnya, jika Partai Republik tidak memenangkan pemilihan ini, maka peradaban akan hilang. Sampai pada akhirnya Musk dipercaya mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah, Doge, sebuah kekuatan baru yang justru dianggap mengganggu di Washington. Elon Musk tidak disukai pejabat Gedung Putih. Keengganan pejabat Gedung Putih dalam mempertimbangkan keberadaan Elon Musk menjadi bukti lain bahwa keretakan di tubuh pemerintahan benar adanya. Faktanya, keberadaan kepala SpaceX yang menyingkirkan beberapa departemen penting itu telah meningkatkan kewaspadaan para pejabat. Benar bahwa keberadaan Doge pada dasarnya dipandang sebagai langkah efisiensi dalam pemerintahan. Tapi dalam perjalanannya, perilaku Elon Musk dipertanyakan oleh para pejabat tinggi di Gedung Putih menurut laporan di Rolling Stone. Publikasi tersebut mengatakan Elon Musk telah menggerogoti kesabaran sejumlah pejabat tinggi pemerintahan sampai-sampai para letnan telah meninggalkan rapat dan dengan sungguh-sungguh bertanya satu sama lain apakah mereka menganggap Elon Musk mabuk. Pejabat pemerintahan bahkan bercanda satu sama lain tentang mewajibkan Elon Musk menjalani tes narkoba yang menurut Elon Musk sendiri akan menjadi ide bagus bagi pegawai federal. Salah seorang pejabat yang berbicara dengan syarat anonim menggambarkan CEO Tesla itu sebagai orang paling menyebalkan yang pernah mereka hadapi. Membandingkan bekerja dengan Elon Musk sama menjengkelkannya dengan mendengarkan paku di papan tulis. Elon hanya merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain di ruangan itu dan bersikap seperti itu. Bahkan ketika jelas dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya, kata pejabat itu. Kekacauan di Gedung Putih dimulai sejak mengumumkan tarif global yang menggemparkan, ikatan longgar mulai terlihat di Gedung Putih. Protes dari berbagai kalangan tak terkecuali pebisnis membanjiri, mempertontonkan kekacauan, dan mengindikasikan keruntuhan dalam waktu dekat. Memimpin sekelompok miliarder yang tiba-tiba menyerang dengan serempak bukan kabar baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Elon Musk. Bagaimana tidak, orang terkaya di dunia ini seketika mengalami kerugian hingga 14 miliar dolar atau sekitar 235 triliun rupiah, membuatnya lantang membatalkan keterlibatan dan menyatakan dirinya sebagai penganut paham tradisionalisme bebas. Lebih jauh, ia terlibat dalam adu argumen di internet dengan pendukung utama tarif Trump, Peter Navarro. Ketika ditanya pada hari Selasa tentang perseteruan antara Elon Musk dan Peter Navarro, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada wartawan bahwa keduanya jelas memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang perdagangan dan tarif. Anak laki-laki akan menjadi anak laki-laki dan kami akan membiarkan perdebatan publik mereka berlanjut. Katanya sembari berdalih bahwa yang demikian baik sebab menjadi bukti betapa pemerintahan saat ini sangat transparan. Dengan semua pendapat akan dipertimbangkan presiden demi keputusan terbaik nantinya. Tapi di sisi lain, Leavitt mungkin tidak sadar jika orang-orang di pemerintahan tidak selaras dengan presiden, maka itu bukanlah sesuatu yang baik. Siapa sangka bahwa negara sekuat dan sebesar Amerika yang selalu tangguh menghadapi ancaman luar justru terancam kacau akibat perpecahan di tubuh pemerintahannya sendiri. Menurut kalian, apakah situasi semacam ini masih tergolong wajar